Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tati Wulandari. Saya ingin mereview tentang tugas akhir data warehouse, yaitu tentang langkah-langkah pembuatan model data warehouse dan contoh kasusnya. Sedikit tentang penjelasan tentang data warehouse dalam panduan dalam pembangunan data warehouse. Pembuatan model data warehouse merupakan proses yang kompleks dan penting untuk perusahaan yang ingin memanfaatkan data secara optimal. Kita akan membahas mengenai langkah-langkah pembuatan model data warehouse. Untuk panduan dalam pembangunan data warehouse, terdapat adalah pemahaman kebutuhan bisnis, identifikasi sumber data, desain model data, ekstraksi, pengujian validasi, penerapan, dan pemeliharaan. Untuk pemahaman kebutuhan bisnis, yaitu adalah terdiri dari beberapa data, yaitu tentang laporan penjualan. Di di sini adalah tim IT perlu membicarakan dengan berbagai pemanfaat atau kepentingan seperti manajer pemasaran, manajer operasional, dan analisis bisnis. Tugas mereka adalah mengidentifikasikan bahwa bisnis memerlukan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya adalah analisis perform dan produksi. Data warehouse ini akan membantu perusahaan menganalisis proses produksi, mesti melihat produk mana yang lebih laris, yang memiliki harga keuntungan tinggi, dan produk mana yang perlu dipromosikan. Dan selanjutnya adalah analisis emotional behavior. Perusahaan ini memahami perilaku pelanggan mereka berdasarkan demografi seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi. Informasi ini akan membantu dalam pembuatan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Laporan investasi data warehouse akan membantu dalam mengoptimalisasikan manajemen inventaris, seperti melihat produk mana yang harus stok, kelebihan, dan mana yang perlu dipesan. Identifikasi sumber data. Sistem POS perusahaan memiliki sistem POS point of sale yang mencatat data transaksi penjualan seperti penjualan, harga, diskon, dan tanggal transaksi. Plafon e-commerce. Data penjualan offline dari plafon e-commerce juga perlu diintegrasikan ke dalam data warehouse. Sistem CRM yang menyimpan informasi pelanggan seperti ID pelanggan, nama, alamat, dan lokasi. Sistem ERP digunakan untuk menjamin informasi dan menyimpan data inventaris seperti ID produk, nama, kategori, dan harga. Desain model data. Dalam memahami kebutuhan bisnis dan sistem data, tim IT masuk ke dalam tahap desain model data. Mereka menentukan sumber data warehouse dengan membuat tabel fakta dan dimensi. Dan contoh ini, tabel utama adalah fakta penjualan yang berisi data transaksi penjualan seperti penjualan, harga, diskon, dan tanggal transaksi. Ekstraksi, transformasi, dan loading. Ekstraksi adalah data diekstraksi dalam sistem POS, platform e-commerce, data CRM, dan data ERP. Transformasi data diubah sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Misalkan, data transaksi penjualan dari berbagai sumber digunakan dan diubah ke dalam formasi yang konsisten. Loading, data dimuat ke dalam data warehouse ke tabel yang sesuai. Pada tahap ini, data diekstrasikan dari sistem POS, platform e-commerce, serta ERP dan sistem CRM. Data tersebut kemudian diubah sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Pengujian dan validasi. Pengujian integrasi data.
Tim IT memastikan data telah dimuat dengan baik dan tidak ada data yang hilang atau duplikat. Pengujian performa. Pengujian performa dilakukan untuk memastikan bahwa query dan laporan dapat berjalan dengan cepat. Validasi data. Validasi digunakan dengan membandingkan laporan yang dihasilkan dengan data warehouse dan laporan dari sistem operasi untuk memastikan konsisten data. Penerapan dan pemeliharaan. Penerapan data warehouse yang sudah selesai dibuat diterapkan di lingkungan produksi dan diakses oleh pengguna. Pelatihan, tim IT melatih manajer dan analisis bisnis tentang cara menggunakan data warehouse dan alat-alat listing seperti Postbank atau tabel untuk membuat laporan dan dashboard. Pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan data warehouse tetap dijalankan dengan baik. Ini meliputi perbaruan data secara rutin dan berkala, penanganan masalah perform, dan penyesuaian desain model data sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis. Contoh kasusnya, saya mengambil contoh dari suatu jurnal tentang perencanaan data model warehouse yang dikarang oleh Maria Eskom, M. T. Supono, S. P. Triliun, dan kawan dari jurusan Sistem Informasi. Di sini itu menjelaskan tentang Pos Indonesia. Pos yang memiliki diskret detail dan jasa pengadaan barang yang bertugas untuk mengendalikan invoice operasional dan memelihara penjualan produk melalui POSO. Saat ini pengelolaan data produk dari POSO sudah mulai mengembangkan database yang integrasi dengan data Galeri POS berfungsi mengelola jasa pemasaran produk melalui sistem elektrik internet untuk mengendalikan pemasaran dan akomodasi aktivitas operasional pengadaan barang. Dari kesimpulan tempat di atas, kesimpulannya adalah pembuatan data warehouse merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Dengan mengikuti langkah yang tadi dijelaskan, perusahaan dapat membangun data warehouse yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang baik dan tepat sasaran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.